Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazil Fikri Zamzami dengan NIM 6670220063 dari kelas 4D. Pada video kali ini saya akan melakukan komparasi atau perbandingan terkait sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga keadaan sosial budaya yang ada di kedua negara, yaitu negara Jerman dan juga negara Arab Saudi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Eli Nurlia, SIP, MSI. Enjoy the video guys. Sebelum membahas tentang sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga keadaan sosial budaya yang ada di negara Jerman dan juga negara Arab Saudi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat terkait latar belakang ataupun sejarah yang ada di kedua negara tersebut. Yang pertama ialah negara Jerman. Sebelum negara Jerman yang kita kenal saat ini, Jerman dulu pada saat eranya Nazi itu terbagi ke dalam dua negara bagian, yaitu Jerman Timur dan juga Jerman Barat. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, kedua negara bagian tersebut saling bersitegang satu sama lain. Akan tetapi, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kedua negara bagian tersebut sepakat untuk bersatu dan menciptakan sebuah negara, yaitu Republik Federasi Jerman yang terdiri dari 16 negara bagian. Ke-16 negara bagian yang ada di Republik Federasi Jerman itu masing-masing mempunyai hak otonomi daerah, yang artinya masing-masing negara bagian itu mempunyai kendali penuh atas wilayah mereka masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Akan tetapi, terdapat beberapa bidang yang tidak bisa diatur oleh masing-masing negara bagian. Artinya, bidang tersebut hanya bisa diatur oleh pemerintah pusat saja. Bidang tersebut yaitu bidang kebijakan luar negeri, bidang pertahanan, dan juga bidang keuangan. Untuk letaknya sendiri, negara Jerman ini terletak di pertengahan benua Eropa, atau bisa dibilang berada di jantungnya benua Eropa. Untuk perbatasannya, di sebelah utara negara Jerman ini berbatasan langsung dengan negara Denmark, di sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan Swiss dan juga Austria, di sebelah baratnya berbatasan langsung dengan negara Belanda, dan di sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Republik Ceko dan juga negara Polandia. Ibu kota Jerman berada di Berlin, yang mana hal tersebut sesuai dengan hasil keputusan parlemen atau menteri yang ada di sana pada tanggal 20 Juni tahun 1991. Jerman ini merupakan salah satu negara yang mana masyarakatnya ini mayoritas menganut kepercayaan Katolik. Mata uang yang digunakan di Jerman ialah mata uang euro, dan etis yang menempati negara Jerman ialah etis-etis gabungan yang berasal dari berbagai macam negara bagian. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang mana negara Jerman itu merupakan gabungan dari berbagai macam negara bagian, yang mana negara-negara bagian ini masing-masing mempunyai etisnya tersendiri, sehingga secara tidak langsung ketika bergabungnya berbagai macam negara bagian, maka menggabungkan juga etis-etis yang ada di dalamnya, sehingga yang sekarang bersatu dan disebut sebagai bangsa Jerman. Kini Jerman sudah menjadi salah satu negara maju yang ada di benua Eropa, dengan tingkat perekonomian yang sangat tinggi. Tak hanya maju di bidang perekonomian, Jerman juga maju di bidang pendidikan. Tak sedikit masyarakat yang ada di dunia, bahkan termasuk masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, itu menjadikan Jerman sebagai tujuan mereka dalam melanjutkan pendidikan. Tak hanya dikenal dari kemajuan negaranya saja, Jerman juga dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang paling demokratis, dikarenakan kebebasan berekspresi yang ada di sana. Pemerintah Jerman memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan apapun yang mereka mau. Hal tersebut tentunya sesuai dengan landasan negara Jerman yang selalu mengedepankan dan juga menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di negara Jerman. Negara Jerman sendiri merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Artinya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Perdana Menteri. Meski menganut sistem pemerintahan parlementer, di negara Jerman juga terdapat seorang presiden sebagai kepala negara. Di Jerman ini sama seperti di Indonesia, yaitu adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dengan adanya ketiga lembaga tersebut, maka secara tidak langsung di Jerman juga ada yang namanya pemilu. Pemilu yang diadakan di Jerman itu digunakan untuk memilih anggota legislatif secara langsung oleh masyarakat. Anggota legislatif yang ada di Jerman itu disebut sebagai parlemen federal, yang mana selayaknya fungsi legislatif pada umumnya,
fungsi legislatif yang ada di Jerman ialah untuk membentuk sebuah undang-undang atau peraturan negara. Karena negara Jerman ini menganut sistem bikameral, yang artinya anggota legislatif yang ada di sana itu ada dua. Yang pertama ialah parlemen federal yang merupakan hasil dari pemilu yang dipilih oleh masyarakat setiap tahun sekali. Dan yang kedua ialah anggota utusan dari masing-masing negara bagian atau yang disebut sebagai Dewan Utusan. Jadi setelah terpilihnya anggota parlemen melalui pemilu, nah nanti si anggota parlemennya ini akan menunjuk perwakilan dari negara-negara bagian. Gabungan dari parlemen federal dan juga Dewan Utusan ini akan membentuk sebuah lembaga baru yang disebut sebagai Majelis Tinggi yang mempunyai fungsi salah satunya ialah untuk menunjuk seorang presiden. Lalu untuk lembaga eksekutif yang ada di Jerman itu terdapat presiden dan juga pemerintahan parlemen. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa presiden yang ada di negara Jerman ini ditunjuk langsung oleh Majelis Tinggi yang bertugas di bagian pemilihan presiden. Adapun fungsi dari presiden yang ada di Jerman ini ialah yang pertama sebagai kepala negara, yang kedua sebagai keterwakilan negara dalam acara-acara internasional, yang ketiga untuk membantu parlemen federal dalam menyusun undang-undang, dan yang terakhir adalah untuk menunjuk duta besar. Lalu yang terakhir adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Jerman itu terdapat Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan hukum yang ada di negara Jerman. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kepartaian yang ada di negara Jerman. Negara Jerman sendiri menganut sistem multipartai, yang artinya di Jerman itu terdapat banyak sekali partai politik. Adanya banyak partai politik di sana bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai bentuk representasi dari masyarakat yang ada di sana. Karena bentuk negara Jerman yang terdiri dari berbagai macam negara bagian, sehingga memerlukan media-media untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Media tersebut ialah partai politik. Karena logikanya dengan terbentuknya negara-negara bagian tentunya memerlukan banyak sekali partai politik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, sehingga terdapatlah banyak partai politik yang ada di sana. Adanya multipartai atau banyaknya partai yang ada di Jerman juga merupakan bentuk dari implementasi demokrasi yang ada di negara tersebut, karena negara Jerman yang membebaskan masyarakatnya itu memberikan kendali penuh kepada masyarakat untuk berekspresi, yaitu salah satunya ialah dengan membentuk sebuah partai politik. Selanjutnya saya akan membahas tentang keadaan sosial budaya yang ada di negara Jerman. Negara Jerman ini karena merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, maka pemerintah di sana itu memberikan kebebasan penuh kepada masyarakatnya untuk melakukan apapun yang mereka mau. Contohnya seperti memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk menganut apapun yang mereka percayai. Ketika masyarakat Jerman mempercayai suatu hal, maka mereka pun diberikan kebebasan untuk mempercayai hal tersebut tanpa adanya larangan. Tapi sebaliknya jika memang masyarakat Jerman tidak mempercayai suatu hal, maka mereka pun tidak diwajibkan untuk mempercayai hal tersebut. Dengan segala bentuk kebebasan yang dimiliki oleh negara Jerman, itu membuat negara Jerman ini dijadikan sebagai tujuan bagi masyarakat yang ada di dunia untuk tempat tinggal mereka. Karena sebagian besar masyarakat yang mungkin tidak menyukai aturan dan tidak mau terikat dengan aturan-aturan hukum yang ada di negara mereka yang sebelumnya, membuat mereka berpikir untuk tinggal di negara yang penuh akan kebebasan, dan itulah yang membuat negara Jerman dijadikan sebagai tujuan untuk tempat tinggal bagi masyarakat-masyarakat yang tidak ingin terikat oleh hukum. Selain itu, karena tidak adanya batasan dalam berekspresi juga membuat berbagai macam kegiatan itu di berbagai macam tindakan itu dilumrahkan di negara Jerman, seperti misalkan gay atau LGBT ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Hal tersebut dilumrahkan karena masyarakat di sana itu menganggap tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi bagi mereka. Selain itu di sana juga sangat menuntut anak-anak kecil untuk mulai berkreativitas dan juga mandiri sejak dini. Tentunya dilakukannya hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena memang Jerman juga dikenal sebagai negara dengan pendidikan yang maju. Underpinning this is Germany's commitment to promoting human rights in the United Nations and other international forums like the G7. That's because human rights cannot be categorized as the internal affairs of a nation-state. They are universal, independent of sex or sexual identity, religion or ethnicity. And therefore we are all responsible for upholding them.
Demikianlah penjelasan terkait latar belakang secara singkat maupun ataupun sejarah beserta sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan juga keadaan sosial budaya dari negara Jerman. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan juga keadaan sosial budaya yang ada di negara Arab Saudi. Akan tetapi sebelum itu, seperti negara yang sebelumnya, saya pun akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang maupun sejarah terbentuknya negara Arab Saudi. Nah, negara Arab Saudi ini berada di wilayah Timur Tengah yang mana berbentuk sebuah kerajaan yang artinya dipimpin oleh seorang raja. Awal mula negara Arab Saudi ini itu terbentuk ketika munculnya dinasti Al Saud pada tahun 1744 di wilayah Arab Tengah yang kemudian didirikannya Emirat Diriyah. Negara Arab Saudi ini tercipta karena gabungan dari berbagai macam budaya dan juga peradaban kuno, serta menjadi pelopor munculnya agama terbesar kedua di dunia, yaitu agama Islam. Kini, negara Arab Saudi modern telah resmi didirikan oleh Ibnu Saud pada tahun 1932, yang mana pada awal didirikannya negara Arab Saudi modern ini terdiri dari 4 wilayah. Yang pertama ialah wilayah Hijaz, yang kedua ialah wilayah Arab Timur, yang ketiga ialah wilayah Najd, dan yang keempat adalah wilayah Arab Selatan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Arab ini merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Adapun batas-batas negara ini yang sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan negara Irak, di sebelah timurnya itu berbatasan langsung dengan Teluk Persia, Bahrain, Qatar dan juga Uni Emirat Arab, yang sebelah selatannya berbatasan dengan Yaman, dan sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Laut Merah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Arab Saudi. Nah, negara Arab Saudi ini merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang raja, yang mana negara ini tuh menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, yang artinya kepala pemerintahan dan juga kepala negara itu dipimpin oleh seorang raja. Raja di Arab Saudi ini dipilih berdasarkan garis keturunan. Meskipun kepala negara dan juga kepala pemerintahannya itu adalah seorang raja, di negara Arab Saudi juga terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Akan tetapi, ketiga lembaga tersebut itu masih berada di bawah kontrol raja, sehingga ketiga lembaga tersebut masih belum mempunyai fungsi independensi secara sepenuhnya. Untuk lembaga eksekutif yang ada di negara Arab Saudi ini terdiri dari raja dan juga perdana menteri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa raja di Arab Saudi ini ditentukan berdasarkan garis keturunan. Sedangkan untuk perdana menteri yang ada di Arab Saudi itu ditunjuk langsung oleh raja, yang mana perdana menteri ini biasanya mayoritas berasal dari keluarga terdekat maupun saudara-saudara dari keluarga raja itu sendiri. Karena raja sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara, maka rajalah yang menentukan aturan-aturan yang berlaku di negara Arab Saudi ini. Untuk lembaga legislatif yang ada di negara Arab Saudi ini itu terdapat Majelis Syuro yang dipilih langsung oleh raja. Terbentuknya Majelis Syuro ini adalah untuk menghilangkan istilah bahwa raja sebagai pemimpin tunggal. Akan tetapi meskipun terdapat lembaga legislatif, tetapi lembaga ini tuh masih berada di bawah kontrol raja sehingga masih belum mempunyai fungsi independensi secara utuh. Lalu untuk lembaga yudikatifnya di Arab Saudi ini tuh terdapat sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Kehakiman Agung yang mengurusi proses hukum tingkat tinggi yang ada di negara Arab Saudi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kepartaian yang dianut oleh negara Arab Saudi. Sistem kepartaian yang dianut oleh negara Arab Saudi ini berbeda dengan sistem kepartaian yang dianut oleh negara yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu negara Jerman. Yang mana di negara Arab Saudi ini adanya partai politik dan juga pemilu itu dilarang. Jadinya kekuasaan yang ada di negara Arab Saudi ini hanya berfokus pada kekuasaan raja saja. Dengan tidak adanya partai politik, maka masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka, sehingga keputusan hanya berdasarkan keputusan raja saja. Akibatnya tentu akan mempengaruhi jalannya demokrasi di negara tersebut. Akan tetapi meskipun tidak adanya aturan resmi untuk mendirikan sebuah partai politik di negara Arab Saudi, masih terdapat Majelis Syuro yang sudah dibentuk oleh raja yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat agar bisa menyampaikan saran kepada raja yang mana nantinya akan mempengaruhi kebijakan yang akan dibuatnya nanti. Dari sistem kepartaian yang ada di Arab Saudi ini kita dapat melihat bahwa kekuasaan raja ini sangat benar-benar mengikat masyarakat yang ada di sana.
Nah, hal tersebut tentunya mempengaruhi jalannya pemerintahan yang ada di negara Arab Saudi. Semakin dekat seseorang dengan raja maupun keluarganya, maka akan semakin kuat juga pengaruh politik mereka. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang keadaan sosial budaya yang ada di negara Arab Saudi ini. Arab Saudi ini kan merupakan sebuah negara Islam yang mana artinya kehidupan masyarakatnya itu erat kaitannya dengan nilai-nilai syariat Islam. Seperti misalnya cara berpakaian yang mana masyarakat Arab ini harus menggunakan pakaian yang selalu tertutup sesuai dengan syariat-syariat Islam, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya di negara Arab juga terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakatnya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Seperti misalkan yang pertama adalah dilarang menggunakan minuman beralkohol, karena kan dalam negara Islam juga dilarang penggunaan alkohol karena alkohol dianggap sebagai barang yang haram. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi juga melarang adanya penggunaan alkohol. Lalu selanjutnya adalah dilarangnya penggunaan narkoba. Sama seperti alkohol, narkoba juga dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, narkoba dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Yang selanjutnya ialah dilarang memposting hal apapun yang dapat merujuk pada penistaan agama. Karena hukum Islam ini erat di negara Arab Saudi, oleh karena itu segala bentuk postingan yang ada di negara Arab Saudi yang merujuk pada penistaan agama itu akan dikenakan sanksi ataupun hukuman. Lalu selanjutnya di negara Arab Saudi ini dilarang melakukan pemotretan secara asal. Artinya untuk melakukan sebuah pemotretan atau pemotoan di beberapa wilayah yang ada di negara Arab Saudi itu harus memerlukan izin dari petugas tempat. Lalu selanjutnya adalah dilarang untuk menggunakan pakaian tidur sebagai pakaian sehari-hari. Dan yang terakhir adalah penggunaan internet yang ada di negara Arab Saudi ini sangat ketat. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat Arab Saudi dapat menjaga sikap dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikianlah penjelasan saya terkait tentang sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga keadaan sosial budaya yang ada di kedua negara, yaitu negara Jerman dan juga negara Arab Saudi. Tentunya dari penjelasan yang saya sebutkan tadi terdapat perbedaan antara kedua negara tersebut. Yang pertama dari sistem pemerintahan yang dianutnya, yang mana sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Jerman itu adalah sistem pemerintahan parlementer, sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Arab Saudi adalah sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Dan ya, artinya terdapat perbedaan juga tentang kepala pemerintahan dari kedua negara tersebut, yang mana di negara Jerman itu kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, sedangkan di negara Arab Saudi kepala pemerintahannya adalah raja. Dan untuk sistem kepartaiannya di Jerman sendiri itu memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk membentuk partai politik, ya, sehingga sistem kepartaiannya pun menjadi sistem multipartai, yang artinya banyak sekali partai yang ada di negara Jerman. Akan tetapi keterbalikan dari negara Jerman, di negara Arab Saudi ini melarang adanya partai politik, sehingga tidak ada satupun partai politik yang ada di negara Arab Saudi. Hal tersebut tentunya mempunyai pandangan tersendiri bagi kedua negara itu. Yang jelas adanya adanya banyak partai politik yang ada di negara Jerman ini merupakan bentuk demokrasi negara Jerman kepada masyarakatnya dalam berpolitik, sedangkan keterbatasan adanya partai politik yang ada di negara Arab Saudi merupakan bentuk kebijakan dari raja yang ada di Arab Saudi. Dan untuk sosial budayanya sendiri, karena negara Jerman ini sangat menjunjung tinggi kebebasan, sehingga banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sangat dilumrahkan oleh negara Jerman ini, seperti misalkan tindakan gay maupun LGBT. Akan tetapi untuk di negara Arab Saudi ini, karena memang berbentuk sebuah negara Islam, oleh karena itu sosial budaya yang ada di negara Arab Saudi ini sangat berlandaskan pada syariat-syariat nilai Islam. Tentunya banyak sekali sisi baik dan juga sisi buruk dari kedua negara tersebut. Akan tetapi kedua sisi baik dan buruk tersebut pun dialami oleh masing-masing negara, dan hal tersebut juga pasti sudah menjadi pertimbangan bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Sekian penjelasan saya terkait sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga sosial budaya yang ada di negara Jerman dan juga negara Arab Saudi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.